Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran saya, yaitu PJOK. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, saya harapkan kalian itu dalam keadaan sehat, bugar, dan penuh semangat. Sekarang saya akan mempresensi kalian, yaitu dengan cara kalian bisa menuliskan di kolom komentar di bawah ini dengan menyebutkan nama, kelas, dan bilang hadir untuk absensinya. Sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, ya, sekarang kita mengingat-ingat dulu materi sebelumnya, yaitu mengenai atletik. Nah, pada materi sebelumnya, atletik yaitu lebih tepatnya lompat jauh. Nah, di situ kita mempelajari bagaimana cara melakukan lompat jauh dengan baik dan benar, dimulai dari awalan, kemudian tolakan pada saat melayang di udara, dan yang terakhir adalah pendaratan. Nah, di situ bagaimana cara-caranya itu sudah kita pelajari sebelumnya. Pada bab 5 ini, kamu akan mempelajari tentang berbagai bentuk latihan pengembangan kebugaran jasmani dan penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhanmu secara individual. Materi yang ada dalam bab ini merupakan salah satu materi yang sangat penting untuk mencapai kebugaran jasmanimu. Jika pada akhir pembelajaran kamu dapat membuat satu program sederhana tentang pengembangan kebugaran itu, merupakan pencapaian sangat luar biasa buat kamu. Sebelum kita masuk pada bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani, kita masuk dulu pada manfaat latihan kebugaran jasmani. Masyarakat maju yang kaya dan makmur dengan kenyamanan dan kemudahan yang didukung oleh mesin atau alat-alat otomatis. Akibat kemajuan tersebut menyebabkan penyakit yang diakibatkan oleh kurang gerak. Sebagai akibatnya yaitu penyakit degeneratif seperti penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, dan lainnya yang meningkat sehingga berpengaruh terhadap mutu kehidupan mereka. Hampir 20 juta warga Indonesia menderita diabetes mellitus atau penyakit kencing manis yang sukar diobati. Penyakit jantung sudah bukan lagi memonopoli orang dewasa, tetapi juga telah dialami oleh anak-anak. Penyakit ini merupakan pembunuh nomor 1 di Indonesia. Sekarang kamu sudah mulai menginjak masa remaja. Untuk itu, mulai sekarang kamu harus menjaga kondisi kesehatan dan kebugaran tubuhmu. Apakah kamu mau digerogoti penyakit? Tidak kan? Jelas. Untuk itu, rajinlah berolahraga. Latihan kebugaran jasmani secara teratur akan mendatangkan beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kemampuan jantung dan paru-paru. Yang kedua, menurunkan tekanan darah. Yang ketiga, mengurangi lemak dan kadar gula dalam tubuh. Yang keempat, memperbaiki bentuk tubuh. Yang kelima, mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner. Yang keenam, meningkatkan daya tahan aerobik. Yang ketujuh, meningkatkan fleksibilitas. Yang kedelapan, membakar kalori yang memungkinkan tubuh terhindar dari kegemukan. Yang kesembilan, mengurangi stres. Dan yang kesepuluh, meningkatkan rasa kebahagiaan. Itu beberapa manfaat jika kita sering melakukan latihan kebugaran jasmani. Sekarang kita masuk pada latihan peningkatan kebugaran jasmani. Sebelum itu kita ingat-ingat dulu apa itu kebugaran jasmani. Jadi kebugaran jasmani adalah
kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian adaptasi terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Nah, sekarang masuk pada komponen kebugaran jasmani, itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, komponen kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan. Contohnya ketahanan pernafasan, komposisi tubuh, kekuatan otot, daya tahan otot, daya tahan aerobik, dan fleksibilitas. Komponen yang kedua yaitu komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan, contohnya koordinasi, kelincahan, kecepatan gerak, daya ledak otot atau power, keseimbangan, dan waktu reaksi atau kecepatan reaksi. Sekarang program pengembangan aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. 1. Latihan kekuatan otot perut. Contohnya seperti ini. Bisa dilakukan dengan cara sit up. Yang kedua, kekuatan otot kedua lengan. Jenis latihan yang lain untuk melatih kekuatan otot lengan adalah mengangkat badan dengan kedua tangan dari posisi duduk. Yang ketiga, latihan kekuatan otot punggung. Ini biasanya dilakukan dengan cara back up. Yang keempat, latihan kekuatan otot tungkai. Bisa dilakukan dengan naik turun bangku. Berikutnya, aktivitas latihan daya tahan otot. Yang pertama, latihan daya tahan otot lengan dan bahu. Ini bisa dilakukan dengan cara gerobak bakso. Yang kedua, latihan daya tahan otot tungkai, yaitu dengan squat thrust. Yang ketiga, latihan daya tahan otot lengan. Ini bisa dilakukan secara berpasangan. Sebagai contohnya seperti ini. Aktivitas latihan daya tahan pernafasan. Nah, pembelajaran yang dapat meningkatkan dan mengembangkan daya tahan jantung dan paru-paru antara lain lari, renang, lari lintas alam, interval training, maupun bentuk aktivitas apapun yang memaksa tubuh untuk bekerja dalam waktu yang lama, kurang lebih 6 menit. Selanjutnya, melatih kelenturan. Yang pertama, latihan kelenturan pergelangan tangan. Yang kedua, latihan kelentukan bahu. Yang ketiga, latihan kelentukan leher. Nah, sekarang program yang kedua, yaitu program pengembangan aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan. Misalnya latihan kelincahan atau agility. Contoh latihannya yaitu mengubah gerak tubuh arah lurus atau istilahnya latihan shuttle run. Bolak belok atau istilahnya zigzag. Yang ketiga, latihan mengubah posisi tubuh jongkok berdiri atau squat thrust. Berikutnya, latihan kecepatan atau speed. Latihan kecepatan speed ini bisa dilakukan dengan cara lari jarak pendek.
Berikutnya latihan keseimbangan. Sebagai contoh, latihan keseimbangan berdiri bangau seperti ini. Berikutnya latihan keseimbangan dalam sikap kapal terbang. Ya, bisa kalian lihat contoh berikut ini. Dan program yang terakhir adalah program pengembangan aktivitas kebugaran jasmani menggunakan sirkuit training. Jadi sirkuit training itu merupakan bentuk-bentuk latihan dalam sirkuit dan kombinasi dari semua unsur fisik. Untuk sirkuit trainingnya ini sudah pernah kita lakukan di kelas 7 dan 8 dulu. Misalnya sirkuit ini terdiri dari 5 pos. Sekarang saya lanjutkan tugasnya. Jadi tugasnya sekarang adalah kalian membuat suatu video, ya. Kalian memvideokan bentuk program sirkuit training. Cukup 5 pos saja. Ya, terserah kalian nanti menggunakan bentuk latihan yang sudah ada di atas ataupun yang lainnya, itu terserah kalian. Yang jelas itu berhubungan dengan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Dan mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sebelum saya akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.